Perajin pandai besi yang menghasilkan alat-alat rumah tangga seperti pisau, belakas, golok, dan sebagainya, Banjar Pandai Batu Sangihan, Desa Gubuk salah satu sentranya di Kabupaten Tabanan. Hampir semua kepala keluarga di Banjar ini memiliki prapen untuk membuat peralatan tersebut. Namun dari sekian warga yang bergelut di bidang pandai besi, ada seorang warga yang khusus membuat keris. Dia adalah Ipande Ketut Margita, perajin pandai besi yang akrab disebut Margi Keris. Pemirsa Bali TV, Taksu kali ini akan mengulas sosok Pandai Ketut Margita sebagai pembuat keris yang telah menghasilkan banyak karya pusaka. Keris-keris buatannya kebanyakan pesanan dari berbagai kalangan untuk dipakai seselat maupun difungsikan sebagai pejedengan atau pusaka di pura. Karyanya sudah beredar luas di Bali maupun luar Bali. Bahkan beberapa sudah sampai di koleksi pemesan dari luar negeri seperti Belanda dan Timor Leste. Keahliannya membuat keris diperoleh secara turun-temurun. Awalnya hanya menggunakan satu unsur besi, namun sejak tahun 2000 bahannya sudah ditambah 2 unsur besi lainnya. Ketiga unsur besi itu yakni besi merah, besi ireng, dan besi pamor yang melambangkan Trisakti, Dewa Brahma, Wisnu, dan Iswara. Keahlian melipat 3 unsur besi yang dipakai membuat keris tersebut diperoleh dari seorang ahli keris yang didatangkan dari luar Bali. Nah, Didiang berkeinginan besar meneruskan duwen leluhur minangkadi ala-ala rumah tangga sedya sanika ngaryane ni muastok keris yang disakralkan khususnya orang Bali dikodot Didiang aturang ayah. Duk tahun 2000 nah seluruh Didiang ngaryane ni muastok keris niko tahun 2000 tiang niko merasakan terpanggil ngarianin minakadi sahananin agegawo minakadi keris, tombak, pengideran, pengentas, tiuk sudomalo. Nah niko terasa tiang merasakan dipanggil majang leng leluhur Didiang napi mawinan karena bermekarya sahananin agawo niko bedanya napi yang ngarenin alat-alat rumah tangga minakadi golok belakas itu gampang bagi Didiang karena Didiang pandai. Nah karena ngarenin minakadi keris tombak niko Diang anggap beda karena wenten yang mewasto mijah utawi manyur dari 3 unsur besi niko mendados siki. Napi mawinan yang dumun wasta ngewajian niko dari 2 unsur besi niko dados siki makin yang mekaryo keris utawi tombak niko dari 3 unsur besi. Yang bawasan Didiang 3 unsur besi niko niki ampura pisan boyo Didiang yang ngasihin segaro nunggalan madan Trisakti Brahma Wisnu Iswara. Yang bawaan Brahma niko bawaan wajau, yang bawaan Wisnu bawaan besi ireng utawi besi kayeki, ya kalau Iswara bawaan besi putih meteor utawi besi nikel turah mangkin. Sebelum 2000 niko dia ngarianin biasa dia ngarianin tombak keris niko biasa, cuman bahannya beda. Sekali dumun bahannya belakaraji bajak pir. Yang pas ngarianin keris waktu niko awal tahun 2000 ada yang datang dari Jawa ada bernama Dewa Posalo yang dilihat membuat keris tapi bahannya dari pir. Dia nanya Pak ini kerisnya bahannya dari apa? Dari pir, lipatannya berapa? Karena dia awam masalah lipatan atau masalah manyur, itulah dia merasa terpanggil belajar melipat besi, belajar menyatukan 3 unsur besi niko. Nah sebelum niko dia mendatangkan guru dari Madura namanya Cak Rapi. Dari sanalah dia merasakan
bagaimana sih aslinya, karena tiang dengar-dengar keris belakang, keris berpamor. Belajarlah melipat besi, menyatukan 3 unsur besi nikel. Sebenarnya kalau bahan-bahan dari melakaraji bahan dari 3 unsur besi nikel gampang sebenarnya. Misalnya dari besi ireng, besi lidah misalnya. Kalau besi baja, pir udah bisa pakai untuk menyatukan itu. Kalau besi nikel ada sih. Kalau khususnya yang ada yang dipakai dari knalpot, ada bisa dipakai dari apa, ada. Tapi saya biasanya beli nikel itu beli dari Jawa. Sekilo 480, 1 kilo. Kalau nikel. Kalau besi-besi biasa dari besi ireng, besi baja itu gampang. Suami dari Ninyoman Supanti dan ayah dari Pande Putu Tina Apri Marpianti dan Pande Kade Eli Lestari ini merupakan keturunan warga Pande yang membuat alat-alat dapur seperti pisau yang sudah dikuasai sejak kecil. Ia sempat bekerja di salah satu hotel di Bali tahun 1991, namun hanya betah selama 3 bulan. Setelah itu ia kembali menekuni kerajinan pembuatan alat-alat rumah tangga. Sejak tahun 2000 ia fokus menggarap keris karena merasa terpanggil ngaturang ayah, baik untuk penjenengan di pura maupun keris seselat atau kadutan, termasuk membuat tombak dan senjata pengentas. Keris yang dibuat umumnya sesuai pesanan, ukurannya pun beragam. Keris untuk seselat biasanya berukuran 10 cm ke bawah, sedangkan keris penjenengan berukuran panjang mulai dari 22 cm ke atas. Pembuatan senjata seperti itu sangat berbeda dengan pembuatan alat-alat rumah tangga seperti golok. Membuat keris melalui proses yang rumit. Ada istilah meja manjur, yakni menggabungkan 3 unsur besi, dan membuat keris juga perlu hari baik atau dewasa ayu. Proses pembuatan keris terutama untuk penjenengan dilakukan melalui ritual. Paling tidak ada upekare atau ngelinggihang Banten pejati sebelum membuat keris, saat keris selesai dibuat atau pemelaspasan, dan saat keris dipendak oleh pemesan. Sedangkan ritual pasupati keris tergantung masing-masing pemesan setelah keris diambil. Disampaikan seorang pandai besi, dalam hal ini membuat keris harus paham mantra penggunaan alat-alat yang digunakan di prapen seperti sepit, palu, culik, dan penekas. Pin pengringsir tiang serimpu aji ring tatasan bahwa ring tatasan niko di tiang aturan susemo majang ido nak lingsir santukan ido ane nuntun tiang sebagai pandai napi mawenan karena tiang mekarya ring pandai niko mekarya ring prapen niko ada namanya sepit, palu, culik api, penanggas niko wenten yang bawasan di tiang tengah di tiang wenten mantranya, ada bayunya di sana. Yang dirago mekaryo keris kalau paling awal sebenarnya ada nih madan mantran dewek, niko harus tahu, orang pandai niko harus tahu mantran dewek. Tapi mawenan karena yang dipakai untuk mekaryo, untuk membuat keris itu ada mantranya. Seperti palu ada mantranya, sepit ada mantranya, culik api ada mantranya, penanggas ada mantranya. Kalau niko dan uningin niki ampuro bisa ditiang usus warga pandai yang mau membuat keris atau membuat sahananin aga gawo niko dumun terapin, niko dumun uningin gitu. Mantran palu, mantran sepit, mantran culi api. Karena nabi mawenan kalau kita membuat keris sahananin gawo ada dasarnya upokaro pejati. Paling sedikit niko mengen upokaro pejati. Namanya kita nunas kadang sarang ido sane melingih yang prapen karena ngarenin agak-agawo niko ada namanya pejati pangwenten anjak dumun
ngambil besi yang sampun besi melipat medumpuk wastane jero tiang ngarenin keris nika wonten bejadi yang sampun nih wasta puput sampun medaging bawasan di tiang mesarung medanganan yang bawasan kasaran di tiang mepati nika malih wonten upakaran yang wonten nak ngewilang yang bawasan di tiang wonten nak mendak ngerah keris wonten dalam upakaran sebatas bejadi. Karena nabi mawanan yang bawasan di tiang melas pasan pekaryan pandai pekaryan tiang pendidik kan yang tiang secara pribadi boyo jadi tiang tenuning yang tiang sebagai pandai dan yang masuk padi keris bangtan tiang iwang yang melas pasan pekaryan kalau keris dibilang seselat atau dibilang pejenengan kurang mungkin niki di tiang dalar karena di tiang pisan di tiang kari melajah-melajahin nyatuang keris antum membicarakan keris niki ampuro nabi mawinan kalau irago mengarianin keris relah dumun sorohnya soroh apa itu yang paling utama bagi tiang sebagai pandai keris sorohnya soroh apa itu yang harus kita tahu dulu sepudiki kalau misalnya orang Bali ada yang mesan keris misalnya si A mesan keris ada ritual si A ini khusus misalnya minta di leluhurnya dia di Kemulan mengasang ring Kemulan bahwa kal nangiang minakadi keris ring pekubonan itu misal tiang dalam masih kenten sebagai pandai keris ngarianin utawi nguningang ring genah di tiang ring prapen minakadi pejati sedikit tidak niko tidak aturan pejadi bahwa si A jago ngarianin minakadi keris niko udah pasti supaya menyatu leluhur dia sarang sesunan tiang ring ngarianin ring praben niko pang jelas keris untuk seselat kalau di keris itu namanya patram itu di paling tidak 20 cm itu namanya patram bukan untuk dipakai pejenengan atau duen leluhur itu bukan termasuk iku patram iku seselat nih 20 cm kalau misalnya untuk penjenengan ke atas dari 25 kalau sikut dipandai niku akeh salah niku di atas 25 niku boten masuk yang bawasan di tiang turah mangkin penjenengan yang bawasan di tiang ring pandai niki nggih lurus keris iku pinako lanang lo pinako istri kalau keris ane linggihang niko seumpama lurus utawi lo ane ken orang lanang istri nak dados ane lo orang lanang dados onikang istri dados yang penting yang dipandai dia ngarani niko lurus pinako lanang lo pinako istri kalau di keris dibilang ada namanya lingga yoni lanang istri puruso predano semestinya rago ngelingian keris niko bukannya sedikit seharusnya bukan semestinya ngelingian keris kali ada namadan lingga yoni lanang istri lo utawi lurus bagi Pandai Ketut Margita, keris merupakan warisan budaya yang bukan sembarang benda. Keris adalah wujud leluhur Sekala yang harus dirawat dan dilestarikan. Sebagai wujud leluhur Sekala, keris juga perlu dirawat dengan baik. Paling tidak setiap purnama tilem perlu diresikin atau dibersihkan dan setiap tumpak landap diupacarai. Keris iko yang bawasan ditang keris sudah tiga. Keris pinako pengajak keluarga, keris pinako irago raksa leluhur Sekala, keris pinako lontar keluarga. Yang bawasan ditang keris pinako pengajak keluarga. Sepatut pisan niko ngelingang keris yang pekubonan nuju puja wali niko harus tangkilang kemerajaan. Niko utamang dumun. Bangdan akeh nak sekali makin ngelingihang keris atau ngajagan niki kecuali niki. Reng kayangan gere utawi reng puri reng kayangan agang niko wajar melingih reng kayangan yang bawasan ditiang sane reng pekubonan iki nah kes tadi mangkin ngelingihang keris reng merajang
Yan mau sanitiang ngerawat keris iko pinako ngerawat leluhur sekalo napi mawinan karena leluhur ragone dumun nikone ajagan keris napi mawinan yan mau sanitiang utang rago kadan perdi senano yan utang nak duo kadan piana terakhir di napi yan mau sanitiang dengan ten ya namosan napi serahang dengan ten kadan perdi sentano niki akeh nak tenget akeh nak keliru bagi tiang niki secara pribadi. Kalau orang Bali khususnya Hindu kalau sebuah pianak nganten pasti matok keris niko pasti niki kakek nak keliru rago medue mina kadip duen leluhur pina keris jak pianak nganten rahang di salon boyo nyen keliru tan sepatut pisan utang nak dua kadan perti senano terakhir di nganten apa serahang di nganten kadan perti senano khusus orang Hindu di Bali itu pasti nak nganten pasti ngapo keris tutang ning sirisna sampunan rago ngetang keris sampunan reteng-reteng sampunan keris niko di nomor 1 kan sampunan di nomor 2 kan yan bau sandi tiang ritat kalau dijauh keris harus nomor 1 yan bau sandi tiang tedun sang yang pasupati melingop linggir hitungtung keris itu harus nomor 1 itu harus utama yan bau sandi tiang setiap keris nak perlu ngajeng tapi ajang-ajangan sing jeung upuk karo ajang-ajangan yang bosan di tiang mungkin tengah-tang idang ada yang upuk karo untuk ke depan itu kan sulit yang penting rago ikhlas ngambil keris ikhlas ngerawat keris asung karo pada cara rago ikhlas ngerawat orang tua ikhlas ngerawat leluhur asung karo karena keris itu pinako leluhur sekali keris pinako pengajak keluarga keris pinako rago ngerakso leluhur sekalo yang leluhur nih skalani dong ligih di batur kemulan idona sampun peragan dewo kerajaan keris pinako lontar keluarga yang bawa sandi tiang keris pinako pengajak keluarga keris harus menyong di pekubunan setiap pujo wali ring merajaan atau ring kawitan itu harus tangkilan ke merajaan tangkilan ke kawitan usahan pujo wali butanan mande karena ini pengajak keluarga keris pinako lontar keris pinako rago ngerakso leluhur sekalo kengkian cara ngerawat leluhur dan eta nundingin lewat keris karena leluhur dan nenen makto duwe keris niko gitu keris pinako lontar keluarga yang bawa sandi tiang ya sekali mangkin sekali dumun karena soroha ke tepapat kan hanya bawa sandi tiang iki ampuro pisan di tiang kalau yang sampun meduwe keris yang soroh dan uningin terahan dan uningin astung karo uning soroh saking mohon rago harus percaya utawi yakin gitu. Nah niki nih nyatuang soroh sebenarnya yang nih becik luason yang arianen keris ada nih muasto bedang brahmo aryang niko nih becik bedang aryang utawi brahmo aryang niko nih becik yang dados ane dan boyonya dan dados ane perlu kelidin niko muaso udan niko usahakan sampunan yang dados nyitan wilang nah sapuniki boyonya di tiang menggurui dalar semedot di tiang ring warga Bali dalar nah di tiang sering masih dados nah di bawah instruktur dan di tiang sarang-sarang biasanya nah ring dijo nah sekali nanti tiang ring berdulu gianyar nanti di tiang boyo jadi tiang uruang dan akeh sementara barang-barang belajar sedang tiang sharing ya kan punapi carana niko boyo jadi tiang dados mengajari atau menggurui semeton di tiang ya, karena terahan pandai iki patah di tiang tetap biar di tiang bisa karena akeh dalar senior yang di Bali makarya keris cuman tiang dan bani menggurui kan cuma sharing belajar bareng-bareng. Kemampuan Pandai Ketut Margita membuat keris diakui oleh pecinta keris Gusti Gede Yusa Marjaya alias Aji Kobar. Pandai Ketut Margita dinilai sebagai sosok yang mumpuni dalam membuat keris, termasuk memiliki pengetahuan tentang keris. Sejak mengenal Pandai Ketut Margita, pihaknya mengaku bahwa awalnya tidak tahu tentang makna keris dan cara merawatnya, akhirnya menjadi tahu, termasuk mengetahui langsung proses pembuatannya.
Dia berharap ke depan ada regenerasi pembuat keris Bali karena keberadaannya yang langka. Pihaknya berharap keris Bali semakin aja ke depan. Margi teman-teman tiang si Tut Margi, jadi kita yang generasi muda ini jadi tahu bagaimana apa sesungguhnya keris itu gitu. Jadi bagaimana cara merawatnya, nah kita jadi tahu. Jadi di dalam melakukan itu pun kita tidak ada keraguan sing kene nyen, sing kitu nyen. Nah itu. Jadi tidak ada hal yang negatif yang perlu ditakutkan. Jadi yang paling yang tiang rasakan adalah jadi proses pembuatan keris yang tiang alami. Jadi tiang pernah membuat satu keris untuk ngerajegang di jero. Jadi proses dari awal tiang baru tahu bahwa kita matur dumun di kemulan, kemudian jero pandai nyiapin bahan, kemudian beliau meminta ke kita seketurunan kalau bisa. Jadi nuansen pertama, ngedik pertama itu kita. Nah, jadi paling tidak dengan begitu kita ikut mewujudkan. Masalah apa hasil nanti yang keluar, yang tren sekarang itu pamor nanti akan sesuai dengan hak kita sebenarnya. Jadi cara pengolahan bukan maunya pandai, bukan maunya kita. Jadi apa yang sudah digarisan oleh leluhur. Nah, jadi yang utama adalah yang bisa dipetik dari semua pelajaran bahwa dari tidak tahu menjadi tahu, dari yang boleh dan tidak boleh. Nah itu yang seharusnya memang dilakukan dari dulu, tetapi karena tidak ada penjelasan dari yang tahu, apalagi dia kan ahli. Jadi di dalam melakukan keseharian merawat yang notabene keris itu darah pewaris leluhur, jadi untuk ke depan bisa dilakukan secara pribadi, jadi manut dina dan lain sebagainya. Hal senada disampaikan seniman Arje Putu Purnawan. Pandai Ketut Margita dinilai sebagai sosok pembuat keris yang memiliki kemampuan yang komplit. Selain memiliki pengetahuan keris yang memadai, hasil karyanya juga bagus. Ia berharap Pandai Margita bisa meneruskan keahliannya ke generasi muda, sehingga keris Bali makin lestari. Tiang berteman dengan Jero Pandai niki Patut Margi udah hampir lama nih, udah hampir 6-7 tahunan. Jadi pemahaman tiang tentang sosok beliau niki kan ya satu, beliau tiang akui beliau pengetahuan tentang pengetahuan tentang keris beliau bagus dan sangat baik. Jadi beliau yang bisa menjelaskan pemahaman tentang keris. Jadi karena tiang percaya dan yakin kepada beliau karena dulu pernah adanya pengalaman gitu. Ketika keris leluhur di rumah mekacaan gitu dan ada nangrunguan ragaan we ninggah gitu. Akhirnya dijelaskan. Oh benar, ternyata begini gitu. Nah dari sana yang memahami akhirnya beliau salah satu memang memahami dunia perkerisan dengan baik. Harapan tiang besar beliau bisa menurunkan artinya pengetahuannya kepada generasi ya niki kan banyak artinya generasi dari Pandai itu. Kalau dari dulu konsep dari ketika zaman kerajaan bahwa Pandai itu Pulau Wisudopuri, bahwa Pandai itu memang bertugas untuk membuat senjata. Jadi dari garis-garis Pandai ini, nah mumpung Pak Jero Margi ini memahami dan mempunyai kemampuan seperti itu, alangkah baiknya generasi ke bawah inilah yang terpenting sekarang, yang akan melanjutkan tradisi budaya dunia perkerisan di Bali.